Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita nanti akan praktek cara pengujian validitas dan reliabilitas berdasarkan data yang ada di pembahasan ini gitu ya. Terus kemudian nanti teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk bisa mengerjakan tugas 3 yang diberikan. Ini sebenarnya juga kita sudah praktekkan di kelas, cuma nanti kita lebih gampang untuk nanti kita sampaikan. Jadi di sini kita sudah punya datanya, kita menggunakan dua variabel, ada X1, kemudian nanti ada variabel Y. Kemudian teman-teman juga ketika praktek nanti silakan dibuka dulu SPSS-nya, sehingga pada saat nanti kita praktek kita tidak punya permasalahan karena SPSS-nya masih kita buka gitu ya, jadi tidak loading banget gitu. Baik, saya mulai dari yang pertama, validitas dan reliabilitas. Nah, di validitas dan reliabilitas ini saya mengambil contoh yaitu untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT BRI Syariah Madiun, meskipun sekarang sudah berubah nama menjadi BSI gitu ya. Di sini saya masih menggunakan nama BRIS, nggak apa-apa ya. Kemudian di dalam di dalam menentukan pengaruh, kita harus membuat dulu angketnya. Nah, di angketnya ini nanti kita menggunakan indikator. Untuk kompensasi ada 3, gaji, insentif, dan tunjangan. Kemudian untuk kinerja kita menggunakan 5 indikator: kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kreativitas, dan kerjasama. Nah, dari masing-masing indikator yang ada ini kemudian kita wujudkan dalam bentuk pertanyaan yang di situ saya tuliskan sebagai item gitu ya. Nah, di pertanyaan yang tulisannya item itu mewakili pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Jadi untuk gaji dia ada 3 pertanyaan, insentif ada 2 pertanyaan, tunjangan ada 3 pertanyaan, dan seterusnya. Jadi total pertanyaan untuk X ada 8 dan variabel Y ada 12 gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya nanti di sini. Jadi untuk X kita ada 8 jawaban atau 8 pertanyaan yang dengan jawabannya. Kemudian untuk Y ada 12. Saya lanjutkan. Kemudian dari dari pertanyaan tersebut kita nanti akan mendapatkan datanya. Jadi kalau datanya nanti kita akan ubah dari yang sangat setuju tidak setuju seperti itu, akan kita ubah menjadi yang seperti ini. Jadi kita ubah ada X1 dan X1 totalnya, nanti kita buat totalnya. Kemudian Y juga sama, ada Y1 sampai Y12 plus Y totalnya. Kita akan menghitung masing-masing terlebih dahulu. Kita hitung totalnya. Teman-teman buka bagian Excel-nya. Nah, di sini di Excel kita dia menggunakannya kan masih sangat setuju tidak setuju seperti itu, maka kita harus merubahnya terlebih dahulu menjadi kalau saya bilang kita harus merubahnya menjadi angka terlebih dahulu, dimana nanti sangat setuju kita kode 4, setuju itu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Nah, bagaimana caranya? Untuk lebih memudahkan kita merubah nilainya, kita nanti akan menggunakan replace. Jadi teman-teman find and select gitu ya. Kita pilih replace. Jadi kita replace find word-nya, kita mulai dari sangat tidak setuju. Jadi sangat tidak setuju kita ubah menjadi 1. Jadi replace-nya itu dari sangat tidak setuju. Nanti replace dia akan all done gitu ya. Dia cuma ada 2 dan agak di samping, jadi gak kelihatan. Kalau nanti teman-teman sudah replace dan nge-replace lagi, biasanya nanti akan ketemu sini. Kita tidak menemukan anything to replace. Jadi saya sudah tidak menemukan hal untuk diubah gitu ya. Jadi kalau ketemu seperti ini, jadi teman-teman tidak usah merasa khawatir gitu ya. Di oke saja. Kemudian saya lanjut untuk tidak setuju gitu ya. Untuk tidak setuju, teman-teman bisa replace word-nya 2, replace with-nya 2, kita replace. Kemudian oke. Sama halnya kalau nanti teman-teman replace lagi, dia pasti akan we couldn't find anything to replace, karena saya tidak menemukan sesuatu untuk di replace gitu ya.
Kemudian setelah tidak setuju, teman-teman pakai langsung sangat setuju. Jadi pertama adalah sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian sangat setuju, kita replace with 4. Baru kemudian nanti yang terakhir adalah setuju, kita replace dengan 3. Jadi sangat setujunya akan kita replace paling terakhir karena dia keluar di hampir semua di hampir semua perkataan, jadi biar nanti tidak jumbo gitu ya. Nah kemudian ini kita sudah selesai, kita nanti lanjut untuk mencari nilai total untuk masing-masing. Jadi di sini kita cari X total, terus kemudian di sini adalah Y total. Bagaimana caranya? Untuk mencari total kita menggunakan rumus jumlah. Teman-teman menggunakan sama dengan sum kurung buka, kemudian kita arahkan kursor kita ke ujung. Jadi kita ujungkan ke sini dengan posisi masih terbuka. Jadi dia diarahkan dari X11 sampai dengan X18. Pastikan pada saat mengarahkan kursor yang dipakai adalah yang berwarna putih, biasanya putih ya. Jangan yang kalau ada kayak panah-panahnya itu berarti dia nanti akan pindah, jadi salah. Kalau sudah sampai ke X18, teman-teman bisa enter. Gitu ya. Ini adalah hasil untuk X total. Kemudian kita lanjutkan untuk Y total. Caranya sama dengan sum. Kemudian kita jumlahkan, di jumlahnya mulai dari Y1 sampai Y12. Kalau sudah kita enter. Nah, untuk yang lain dengan cara yang sama kita blok 30 dan 40. Kemudian kita letakkan kursor kita di pojok sampai membentuk plus warna hitam. Kemudian teman-teman bisa klik 2 kali, klik gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan penjumlahan untuk variabel Y total dan X total. Nah, kemudian setelah di sini teman-teman bisa copy semua datanya untuk kita masukkan ke SPSS. Yang di copy hanya datanya saja. Jadi kalau ngopi nanti mulainya adalah di angka 3 di B2. Terus kemudian kita bisa blok ini. Bloknya sampai Y1 total, X total gitu ya. Kita copy seperti ini, copy, kemudian kita masukkan di SPSS kita. Nah, pada saat memasukkan di SPSS, pastikan bahwa kita memasukkannya di data view. Di sini ada data view, ada variable view ya. Jadi kita pastikan untuk memasukkannya di data view. Kita Ctrl V, master, dan kita akan mendapatkan semua datanya sudah masuk di data view. Kemudian di variabel view kita ubah namanya satu persatu sesuai dengan urutan yang ada di Excel. Di Excel tadi ini urutannya. Jadi kita namai urutannya sesuai yang ada di sini gitu ya, urut. Kita namai terlebih dahulu. Di sini ada X11, X12, X13, X14, salah. Jadi kalau dia pakai spasi dia nggak mau. Jadi kalau nanti ke spasi itu pasti dia error seperti yang tadi saya tadi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuatnya biar tidak di enter gitu aja nggak apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba kena error, teman-teman tidak usah terlalu khawatir. Kemudian di sini ada Y5, kemudian Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, kemudian ada Y11 dan Y12, kemudian X total, kemudian Y total. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa memberikan value terlebih dahulu dari kalau sudah seperti ini kan. Nah, kita kan di sini nilainya kan 1 2 3 4. Nah, untuk memudahkan kita mendefinisikan 1 2 3 4 itu apa, biasanya kita bisa editing di bagian value. Value itu untuk menunjukkan nilainya apa. Nah, caranya adalah teman-teman klik di bagian value, nanti teman-teman akan kalau klik gini ya, nanti dia akan keluar kayak bundaran gitu ya. Bundaran warna biru, kita klik bundaran warna birunya, kita kasih value
value yang kita miliki atau nilai yang kita miliki di situ kita berikan label, biar nanti pada saat kita ingat gitu, oh nomor 1 itu mewakili apa, kita lebih gampang. Jadi caranya value 1 kita labeli dengan STS STS sangat tidak setuju. Kemudian kalau 2 kita labeli dengan TS tidak setuju. Kemudian 3 kita labeli dengan setuju, dan terakhir 4 kita labeli dengan sangat setuju. Kemudian kita klik OK. Nanti kita akan mendapatkan label untuk atau value untuk variabel X1. Nah, biar kita tidak banyak-banyak menulis, kan semuanya sama ya. Jadi teman-teman bisa blok sampai bawah. Kecuali bagian total kan tidak ada. Jadi ini langsung paste. Sehingga kita nanti bisa langsung otomatis memberikan value untuk yang lain, karena kebetulan untuk variabel yang lain dia memiliki nilai yang sama. Nah, untuk melihat perubahannya, teman-teman bisa klik data view. Nanti di bagian ini ada di bawahnya help, itu ada A1 gitu ya. Itu adalah untuk merubah nilai ke value, value ke nilai, value ke label, label ke value gitu maksudnya. Jadi nanti kalau 4 dia berubah jadi SS, kalau 1 berubah jadi TS, kalau 3 jadi S, dan seterusnya. Itu ya, ini sedikit informasi saja biar nanti teman-teman lebih paham, minimal mengenal dengan yang ada di SPSS. Baik, kemudian untuk pengujian validitas, kita menggunakan pendekatan korelasi bivariat. Jadi karena ada 3 pendekatan, kita gunakan itu saja. Teman-teman klik analyze, kemudian correlate, kita pilih bivariat, kita masukkan variabel kita X11 sampai X18, plus jangan lupa kita tambahkan X1 total. Semuanya seperti ini, kemudian teman-teman akan klik OK. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi hasilnya itu dia di sini ada keterangan X11, X12, X13 sampai X18 dan X total. Kemudian yang di sebelah kiri juga sama sampai X1 total. Nah, pada saat mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman boleh menggunakan hasil yang paling bawah, atau teman-teman juga diperbolehkan menggunakan hasil yang ada di sebelah kanan. Jadi yang jelas yang kita baca itu ada di bagian X total. Jadi di bagian X total itu yang kita baca. Nah, saya pakai yang bawah saja karena lebih gampang gitu ya, dengan asumsi bahwa di sini tadi urut X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17 dan X18. Nah, di sini kita ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan dia valid atau tidaknya. Yang pertama adalah dengan menggunakan tanda bintang. Jadi semua variabel atau semua pertanyaan yang ada bintangnya dipastikan dia valid. Jadi ini kan semua ada bintangnya, pasti dia valid. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan Pearson correlation. Kita bandingkan dengan nilai R tabel untuk jumlah n-nya, kan di sini n-nya 30. Jadi kita bandingkan dengan n-nya 30, berapa nanti nilainya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan nilai sig-nya. Kalau sig kita bandingkan dengan 0,05. Saya bahas di PPT ya. Nah, outputnya kita seperti ini. Kalau di sini saya sudah ada outputnya, jadi saya lebih enak untuk editingnya. Ceknya sebentar. Jadi di output ini yang jelas teman-teman nanti bisa melakukan atau melihat itu yang dari sini X1 total boleh menggunakan jadi yang teman-teman lihat bisa lihat dari X1 total yang ada di sini, atau teman-teman bisa menggunakan X1 total yang ada di sini. Kalau saya biasanya kecenderungan suka menggunakan yang ada di bawah, karena kalau di bawah itu lebih enak gitu ya, karena dia nyamping, jadi lebih gampang untuk ngelihatnya, karena yang kita pakai kan Pearson correlation-nya bisa full samping. Nah, kemudian dari sini teman-teman nanti yang dilihat itu adalah bagian Pearson correlation sama sig-nya. Jadi di sini masing-masingnya nanti di sini yang akan kita lihat untuk melakukan analisis gitu ya.
Kalau yang tadi saya bilang, selama dia ada tanda bintangnya, dia adalah valid. Itu kalau secara langsung. Tapi kan di dalam kita melakukan pengujian, kita harus melakukan pengujian secara formal. Jadi harus ada angka yang harus kita sampaikan, atau harus ada angka yang kita tunjukkan. Nah, dari angka-angka itu nanti kita bisa ambil nilainya saja. Jadi ada 0,566, 0,652, 0,491. Nah, kita ambil angkanya. Dari situ nanti seperti ini. Jadi kita punya RxY, kemudian ada SIG. Jadi kalau RxY kita akan bandingkan dengan 0,361. Jadi kalau dia lebih dari 361 maka kita katakan valid. Kalau kita menggunakan SIG, maka SIG itu harus kurang dari 0,05, maka kita akan katakan valid. Jadi teman-teman diperbolehkan menggunakan salah satu dari kedua pengujian itu, boleh menggunakan RxY atau boleh menggunakan nilai SIG gitu ya. Kalau di contoh yang saya tuliskan nanti teman-teman, kalau penulisan dalam bentuk jadi boleh menggunakan salah satu, RxY boleh, SIG-nya boleh. Jadi silahkan nanti teman-teman berpilih mana yang cenderung lebih gampang untuk teman-teman kerjakan, itu yang teman-teman pilih. Jadi biar tidak terlalu sulit untuk teman-teman mengerjakan. Nah, karena semuanya valid gitu ya. Oh, ini sudah ada. Oke, bentar. Di sini ternyata ada. Saya edit dulu. Biar tidak menutup ya. Nah, kalau di sini kan sudah juga disampaikan. Jadi kalau SIG-nya kurang dari 0,05 dia valid, kalau RxY-nya lebih dari 0,361 juga valid. Jadi teman-teman boleh menggunakan salah satu dari kedua kriteria itu. Nah, ketika sudah kita lakukan pengujian validitas dan kita tahu bahwa X11 sampai X18 dia valid, maka kita bisa lanjutkan pengujiannya dengan menggunakan uji reliabilitas. Caranya teman-teman klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, di reliability analysis yang kita masukkan hanya pertanyaannya saja. Di X tadi kita punya 8 pertanyaan dan 8 pertanyaan tersebut valid, maka teman-teman masukkan semuanya X1 sampai X18, kita masukkan ke sebelah kanan. Kemudian teman-teman pilih statistik, kita pilih item, pilih scale if item delete, kemudian correlation. Kalau sudah, teman-teman klik OK, continue, kita klik OK. Nanti kita akan mendapatkan hasil banyak seperti ini ya. Jika dia di delete berapa kayak gitu ya. Jika dia di delete gitu ya. If varian scale if varian delete itu berapa gitu. Itu nanti dia disampaikan di situ. Nah, kemudian kita menggunakan hasil yang dari atas saja. Jadi tadi kan sudah dapat gitu ya. Biasanya sih memang harusnya kalau kita ambil tadi kan 8 gitu ya, dan dia semuanya valid gitu, maka teman-teman bisa langsung pakai yang ada di sini. Di sini ada reliability statistik. Nah, di reliability statistik inilah nanti yang teman-teman pakai untuk menghitung reliabilitasnya. Nah, di reliability statistik nanti teman-teman akan mendapatkan itu. Nah, teman-teman diperbolehkan menggunakan salah satu dari dua hasil ini. Kita boleh menggunakan yang di sini ada Cronbach Alpha, atau teman-teman mau menggunakan yang Cronbach Alpha standardized item. Jadi boleh menggunakan Cronbach Alpha atau Cronbach Alpha standardized item dengan prasyarat adalah kita menggunakan kriterianya lebih dari 0,6
atau boleh menggunakan kriteria lebih dari 0,7. Khusus di Sola ini saya menggunakan kriterianya lebih dari 0,6 karena dia cenderung lebih enak nanti ketika saya menemukan kasus bahwa variabel saya yang lain masih kurang dari 0,7. Jadi saya menggunakan kriterianya adalah 0,6. Dari hasil itu dapat saya sampaikan bahwa dari nilai Cronbach alpha yang didapatkan, saya sampaikan bahwa variabel kompensasi dia reliable seperti itu. Nah, itu untuk variabel yang pertama yaitu kompensasi. Kita lanjut untuk variabel yang kedua yaitu kinerja karyawan. Nah, dari sini aja boleh teman-teman gitu ya. Kita masuk lagi diklik analyze. Kemudian kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Nah, kalau ini sudah ada di sini boleh teman-teman reset. Jadi kalau reset itu nanti dia akan kembali ke awal, kita reset saja. Kemudian kita masukkan variabel Y, ada Y1, kemudian sampai Y12. Kemudian yang terakhir ada Y total, kita masukkan. Kalau sudah teman-teman klik OK. Di sini hasilnya gitu ya. Di sini hasilnya, teman-teman bisa lihat hasil ini. Kemudian kita cek di sini. Ini adalah hasilnya, ini saya potong gitu ya, maaf. Karena kalau saya full semuanya kayaknya nggak bisa. Nah, saya potong dari hasil ini, nanti yang akan kita lihat itu adalah di bagian sini, ada Y total. Kalau kita lihat secara kasat mata, di sini kan tidak ada bintangnya ya. Berarti kita bisa sampaikan bahwa Y12 dia tidak valid. Gitu. Kalau kita tuliskan di sini, tadi kriterianya kita menggunakan RxY. Kalau RxY harus lebih besar dari 0,361. Kalau kita menggunakan SIG-nya kriterianya adalah kurang dari 0,05. Dan dari situ ternyata memang betul ada yang tidak valid, yaitu di Y12 karena RxY-nya dia adalah 0,301. Nah, dari sini kita dapatkan jumlah pernyataannya, pernyataan ada 12, yang valid ada pernyataan ada 12, validnya 11, tidak valid 1. Kita punya tidak valid ya, tidak valid itu di Y12. Nah, maka karena dia Y12 ini tidak valid, maka nanti tidak akan diikutkan ke reliabilitas. Tidak ikut reliabilitas. Jadi untuk reliabilitas itu kita pastikan bahwa hanya menggunakan pernyataan atau item-item pernyataan yang valid. Jadi meskipun dia ada 12 pernyataan, karena ada satu yang tidak valid, maka yang kita masukkan ke dalam reliabilitas hanya yang valid. Jadi yang kita masukkan hanya ada ini 1 sampai 11. Ini untuk reliabilitas. Alasannya adalah kalau sudah tidak valid, kenapa harus kita masukkan di dalam pengujian selanjutnya, gitu ya. Nah, kita masuk ke reliabilitas. Dari sini teman-teman bisa klik analyze, kemudian kita ke scale, kita ke reliability analysis. Kalau seperti ini kita reset aja boleh, atau kita balikan, taruh di sebelah kanan dulu, Ctrl A, kita kembalikan. Belum semua ya. Atau kita reset aja, teman-teman, enak tuh reset aja. Sebenarnya reset aja lebih enak. Kemudian kita masukkan dari Y1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 tidak usah diikutkan karena tadi dia tidak memenuhi kriteria valid gitu ya. Kemudian kita statistik, item, scale, item if skill if item delete, kemudian ada correlate, kita continue, kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya ada banyak seperti ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat satu persatu. Kemudian dari sini teman-teman dapatkan bahwa
reliabilitasnya adalah 0,655. Jadi dari 0,655 ini kita bisa lihat bahwa ternyata crownback alfanya adalah 0,655, lebih dari 0,6, maka bisa kita katakan dia itu reliable. Sebenarnya kalau kita kalau pingin baik gitu ya, jadi kalau pingin bagus itu adalah ketika kita menguji salah satu variabelnya itu tidak valid, maka sebenarnya harus kita uji lagi, kita total ulang penghitungan kita tadi untuk kita cek lagi. Jadi sebenarnya gitu, tapi itu kan nanti ujiannya berulang, sehingga biasanya memang kalau di sana tidak valid langsung kita tidak dipakai gitu ya, kita langsung melanjutkan dengan menggunakan 11 item yang valid saja. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pingin baik gitu ya, dia harus diulang kembali perhitungannya dengan menggunakan variabel yang hanya valid. Jadi kalau kita sudah tahu yang hanya valid itu berapa gitu ya, pasti nanti akan kelihatan hasilnya berbeda. Tapi untuk sementara teman-teman bisa menggunakan metode ini. Jadi kalau ada yang tidak valid boleh kita hilangkan, kemudian untuk reliabilitasnya bisa kita pakai yang valid saja gitu ya. Jadi dari hasil validitas tadi dari uji coba angket, kita tahu ada satu yang tidak valid, yaitu ada di Y12. Maka ketika kita diuji coba dia masih masuk, ketika di angket penelitian nanti dia sudah berubah jadi kerjasamanya itu di bagian soal nomor 12 dia sudah tidak akan kita masukkan lagi di dalam angket penelitian, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Belum. Ini item yang tidak valid kita tidak boleh masukkan dalam pengujian reliabilitas, dan pada angket penelitian harus kita hilangkan. Jadi kalau yang tadi tidak valid di angket penelitian harus kita hilangkan ya. Baik, sekian dari saya, terima kasih, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.